Selanjutnya, apakah Anda dan semua sudah paham? Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali dengan doa ini, kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai akhir ya Anda. Oke, baik. Jadi kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu threat mentality. Anda dari sini ada yang tahu nggak apa itu threat mentality? Yang tahu sebenarnya ya, oke, kepada saya silakan. Ya. Threat mentality itu yaitu memiliki sikap yang ingin menjatuhkan orang lain. Dia pengen di atas, tidak mau di bawah. Oke, nah tepuk tangan untuk dia. Selanjutnya adalah silakan. Yaitu dengan kita ingin sukses, tetapi kita harus menjatuhkan orang lain agar kita merasa di atas dan berdiri. Oke, benar sekali. Dari aku sendiri. Oke, jadi benar ya yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa mentality itu adalah mental kepiting gitu. Itu diibaratkan kepiting di dalam ember, di mana ketika kepiting lain berusaha untuk naik ke atas agar bisa keluar dari ember itu, yang lainnya malah menjatuhkan. Ya, nah itu yang diibaratkan dengan manusia yang memiliki mental seperti itu adalah perilaku tidak baik, di mana kita ingin sukses tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Oke, itu tidak boleh dilakukan ya Anda semuanya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, ada yang pernah menemukan nggak, ada yang bisa memberikan contoh menemukan, melihat atau bahkan mengalami sendiri, pernah mengalami bertemu dengan orang yang memiliki mental kepiting atau threat mentality? Ada nggak? Ada. Tiara, seperti apa contohnya Tiara? Contohnya seperti di negara kita ini banyak pejabat-pejabat yang memiliki mental kepiting, di mana mereka mengambil hak-hak rakyat demi kesenangannya sendiri. Oke, bagus sekali. Dari aku juga saya contohkan tadi mau naik jabatan, terus menjatuhkan yang lain, atau enggak dicari orang malam. Itu kan persaingan secara tidak sehat gitu ya Anda. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan?
Baik teman-teman, kita akan melakukan debat dan yang tim pro yang mana? Ini pro dan ini kontra. Baik, apakah sudah siap teman-teman? Ya, Iya, siap. Nah, baik teman-teman, apakah sudah siap melakukan debat kita kali ini? Siap. Baik, saya akan membacakan nasinya 2 kali. Tolong disimak ya. Yang pertama yaitu crab mentality dapat menyebabkan kesuksesan pada seseorang. Satu kali lagi. Crab mentality dapat menyebabkan kesuksesan pada seseorang. Ya. Sabar. Sabar. Dalam hitungan 3, siapa yang angkat tangan di dulu? 1, 2, 3. Silakan tim kontra. baik, dari maksud tersebut saya tidak setuju karena kan crab mentality kan menjatuhkan orang dan tidak selalu dan tidak bisa karena kan crab mentality kan sistemnya itu kan dia pengen sukses tapi dengan menjatuhkan orang, jadi kan enggak semuanya kan bisa sukses gitu karena dia posisinya di situ menjatuhkan kan. Sebenarnya kalau memang crab mentality ini bisa membuat sukses, kenapa dia harus saling menjatuhkan? Terima kasih. Silakan tim. Baik, saya setuju dengan yang disampaikan karena kesuksesan ada yang kan mentality itu kan dia mampu menjatuhkan orang. Kesuksesan itu kan nggak harus untuk menjatuhkan orang. Kan bisa juga dari usaha kita melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan menjatuhkan orang lain, dengan niat kita kan bisa juga berjalan dengan baik. Saya kurang setuju dengan pendapat dari kelompok pro, di mana pro menyampaikan bahwa dengan apa tadi? Dengan kan nggak kesulitan itu kan nggak harus menjatuhkan orang. Dengan saya posisi aku itu, saya kurang setuju karena terkadang di dunia nyata itu tidak segampang yang kita pikirkan. Terkadang kita mau nih sukses bareng-bareng, tapi orangnya tidak mau, sehingga bukan ingin menjatuhkan saja, tapi orang itu tidak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, sehingga kita harus memberi sehingga kita seperti menjatuhkan orang lain, padahal kita bertujuan untuk kita bisa sukses. Silakan ditanggapi oleh tim pro. Ya benar disampaikan, tapi kalau kalau pendapat tim pro tetap setuju. Karena setiap kesuksesan itu ada di masing-masing kita sendiri, tidak harus menjatuhkan orang lain. Kita sampai Bagaimana tim kontra? Baik, kan di sini dikatakan bahwasannya kesuksesan itu kan bisa berjalan tanpa menjatuhkan orang lain. Di sini kan crab mentality, di situ kan dia kan pengen sukses, tapi dia harus menjatuhkan orang lain. Bagaimana dengan orang yang menjatuhkannya itu tuh tidak ingin berproses dan tetap dijatuhkan lagi? Nah, di situ tidak menjamin, dan juga orang yang dijatuhkan mentalnya oleh orang yang ingin sukses itu, bagaimana jika mentalnya berhenti di situ saja dan dia tidak mau sukses? Memang ada prosesnya, tapi bagaimana jika seseorang yang setelah bisa dibilang dijatuhkan mentalnya oleh temannya agar temannya ini menjadi sukses, jadi dia nggak mau berkembang, jadi bagaimana gitu? Jadi kan tidak harus, tidak jadinya dia tuh nggak prosesnya lama juga kan, nggak semua crab mentality itu menjadi sukses, bahkan ada yang tidak sukses sama sekali. Ada tanggapan dari tim pro? Tambahan oleh tim kontra. saya setuju dengan pendapat saudara saya tadi, bahwasanya terkadang dengan adanya mental kepiting tadi,
juga bisa bagi orang yang dijatuhkan bisa juga menjadi motivasi. Jadi tidak semua threat mentality itu buruk gitu. Pada tim pro, silakan. Baik, saya menanggapi dari tim kontra yang mana tidak semua threat mentality itu buruk. Tentu benar kan, tidak semua itu buruk. Kenapa? Karena setiap orang itu sendiri juga memiliki kesuksesannya masing-masing, dan mungkin itu kan juga bertahap-tahapnya ya kan. Lalu bagaimana cara kita menanggapi di dunia ini, terutama di dunia lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar kita, dan kita juga harus mempunyai apa? Mempunyai mental yang kuat agar ketika kita mendapatkan mentality itu kita siap untuk menanggapinya. Sekian, sampai. Baik, saya akan membantah sedikit dari tim pro bahwasanya harus siap. Bagaimana jika seseorang yang telah dijatuhkan mentalnya itu tidak siap dan memilih untuk tidak lanjut berkembang? Nah, di situ kan threat mentality di sini dia posisinya menjatuhkan rekan kerjanya. Sedangkan rekan yang dijatuhkan itu tuh mentalnya sudah kena. Jadi threat mentality itu kan tidak menjamin semuanya jadi sukses. Jadi kan ada yang bahkan menyerah di tengah jalan karena males kayak udahlah aku kayaknya nggak berguna juga di tempat kerja ini, nggak lagian juga dia sukses juga kan gara-gara gini ternyata dia tidak percaya dengan kemampuannya dia sendiri, makanya dia merasa dia tuh nggak punya mental lagi. Nah sedangkan tim pro mengatakan kan harus siap mental. Bagaimana dengan individu yang tidak siap dengan mentalnya? Sekian. Ada tanggapan dari tim Nggak sampai lah. Sampai kedua lagi ada masih sampai. Baik, itulah hasil debat kita pada kali ini. Beri tepuk tangan untuk kita. Baik, saya berdiri kembalikan kepada Oke, terima kasih kepada Dela dan Anda semuanya. Jadi itu tadi ya, beri aplaus dulu untuk menyampaikan pendapatnya dengan baik. Oke, jadi itu ya dapat kita simpulkan dari debat kita tadi bahwa threat mentality itu adalah suatu perilaku dan tindakan yang tidak baik, di mana kita seharusnya sebagai seorang individu, kita ini sebagai manusia kan merupakan makhluk sosial, butuh orang lain, tapi bukan berarti kita butuh orang lain, bukan berarti kita menjatuhkan orang lain jika kita ingin sukses. Seharusnya jika kita ingin sukses atau kita melihat pencapaian seseorang nih, contohnya orang itu dia kok udah berpenghasilan ya, sambil kuliah udah berpenghasilan, tapi kan ada perasaan insecure dalam diri kita gitu, sedangkan dia udah kuliah masih baru segini udah berpenghasilan, kita segini udah masih gini-gini aja gitu kan. Itu kan ada perasaan pasti kayak oh ini dia gitu kan, ada perasaan itu juga disebut dengan contoh threat mentality. Jadi kita tidak boleh memiliki mental seperti itu. Seharusnya jika kita melihat kesuksesan orang lain itu menjadi motivasi untuk kita. Contohnya tadi dia udah kuliah sambil kerja, kita juga harus termotivasi, oh saya juga harus berusaha lebih kuat, lebih giat agar saya bisa tamat cepat waktu gitu contohnya. Setelah tamat saya akan langsung bekerja gitu, bukan menjelek-jelekan dia, oh dia itu tuh ya dia pernah ini itu ada kontennya, ada komennya di situ makanya dia bisa begitu. Bukan gitu, kita sebagai seorang individu yang merupakan makhluk sosial dan membutuhkan orang lain. Jadi Fernanda, sudah apa ada yang sampai ditanyakan terkait dengan materi mentality ini? Tidak cukup ya? Paham? Oke, kita paham. Oke, jika seperti itu juga sudah disimpulkan tadi ya bahwa mentality ini merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang tidak baik, dan seharusnya jika ada perilaku seperti itu dalam diri kita buang ya. Jangan dipelihara perilaku atau perasaan diri atau tidak suka terhadap orang lain. Jadilah individu yang merasa bahagia, dan kita bahagia ketika melihat orang lain berbahagia, dan kita juga seharusnya berpikir lebih
Ananda setelah kita melakukan layanan klasikal ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Apa yang dapat Ananda angkat gitu dari layanan kita pada hari ini? Ya, kepada Jadi yang dapat saya angkat itu Bu, bahwasanya kita sebagai individu tidak boleh memiliki sifat seperti crab mentality karena kan tidak baik, perilaku tidak baik. Karena kalau kita menuju kesuksesan tidak harus menjatuhkan orang lain, tapi kita mengejar kesuksesan dengan cara sehat. Oke, baik. Jadi tepuk tangan. Benar ya, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi juga sudah dijelaskan. Apa ada yang lain yang menyampaikan? Cukup? Cukup, oke. Oke, selanjutnya kesan dan pesan apa sih yang Ananda dapatkan dari kegiatan layanan yang kita lakukan ini? Ya, silakan. Kesannya ini sangat menarik, terus menambah pengetahuan juga Bu. Terus sarannya mudah-mudahan kita masih ada layanan klasikal di lagi. Oke, terima kasih.